Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Thumma usalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil mursalin wal nabiyyin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidi wal musyahidat, jemaah sekalian yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Di hari atau di malam Jumat ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis yang mendatangkan rahmat, diberikan sakinah, ketentraman, dan dikelilingi oleh para malaikat, serta mudah-mudahan menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhir perjumpaan Allah berikan kita ampunan. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan ini. Mudah-mudahan selalu kita nikmati sampai akhir hayat kita nanti. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu salawat dan salam takkan pula lupa dan luput dari majelis-majelis seperti ini. Apalagi kalau kita mengaji tentang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tentu nama beliau akan sering tersebut, dan setiap namanya disebut kita tidak boleh jadi orang kedekun. Mesti kita bersalawat dan salam kepadanya sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Di atas langit masih ada langit. Apa arti itu, Bang? Hah? Kalau kita tinggi, ada lagi yang lebih tinggi. Hah? Kalau kayu, masih ada yang kayu? Masya Allah. Berarti kalau ada berilmu kita, masih ada yang lebih berilmu dari kita. Sahih. Seorang Nabi, salah satu dari Nabi Ulul Azmi minar Rusul, yang kisahnya boleh dikatakan paling banyak dan namanya paling sering disebut dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Oh, anda tahu kisahnya, dah selesai kaji. Nabi Musa alaihissalam. Sahih, Nabi Musa alaihissalam. Kemarin ketika belajar tentang surat Yusuf, Syekh kami bilang dalam Al-Quran, inna auhayna ilaika ahsanal qasas, bahwa surat Yusuf ini atau kisah Yusuf ahsanul qasas. Syekh mengatakan waktu itu
Enggak, Ahsanul Qasas itu bukan kisah Yusuf, tapi adalah kisah Musa alaihissalam. Ini masih menyisakan pertanyaan, tapi saya mencoba menjawab di antara teman-teman. Yusuf disebut kisahnya ahsan karena dia adalah aslun, dia adalah asal. Mana lebih tua Yusuf daripada Musa? Hah? Lebih tua Yusuf. Musa datang belakangan, alis kadzalik. Walaupun lebih terkenal dan lebih mulia. Jadi kalau anak terkenal, ayah terangkat. Tapi kalau ayah hebat, anak agak payah. Jadi kaum muslimat, jadi bagusnya Musa ya masuk kepada bagusnya Yusuf alaihi salam, kan dia ada asal. Karena keturunan Bani Israel dari anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah ayah Nabi Yusuf, dan Yusuf adalah salah satu nenek moyang Bani Israel yang 12. Jadi 12 suku. Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan kisah Nabi Yusuf ini menyebutkan bagaimana awal bermulanya kisah antara adik-beradik. Ternyata ada juga sifat ahsad, iri, dengki. Pada sesuatu hal yang memang tak kita sempurna memiliki. Yang namanya rasa, itu Allah yang beri. Kalau makan, disamakan. Pakaian, disamakan. Kesempatan belajar, disamakan. Tapi kalau rasa cinta, rasa cinta, tidak bisa. Nabi sendiri memohon kepada Allah SWT, saya bisa berlaku adil pada saya yang miliki. Tapi kalau rasa cinta, tidak. Maka ketika ditanya Nabi kita alaihissalam, siapa yang engkau cintai, paling engkau cintai? Jawabannya Aisyah radhiyallahu anha. Yang bertanya, ya, dari laki-laki ya Rasulullah. Mana tahu saya pula dapat kan? Tidak. Qala abuha, ayahnya. Ini sesuatu yang hanya murni Allah yang miliki. Alis kezalik. Nah, terjadi hasad antara mereka sampai-sampai harus Nabi Yusuf alaihissalam harus terbuang dalam tanda petik. Ini semua Allah yang atur. Allah ingin mengangkat derajatnya, tapi melalui proses yang dia kehendaki. Walaupun kalau dipilih-pilih kita tidak ingin ya. Kalau sempat Nabi Yusuf, mau tidak kamu jadi budak dulu? Kan tidak mau dia kan. Mau tidak kami dulu digoda dengan wanita-wanita? Tidak mau. Mau masuk penjara? Tidak ada yang mau kan? Ada yang mau masuk penjara? Tidak ada kan? Tapi kadang-kadang subhanallah, tanpa diinginkan, bahkan tanpa ada kesalahan. Berapa banyak ulama masuk penjara gara-gara fitnah. Bukan fitness. Gara-gara fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kayaknya fitnah sampai hari ini masih ada ya? Masih? Tolong jangan berikan ke saya tidak sanggup. Ya, antum aja lah yang pegang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih kaum muslimin. Akhirnya karena cemburu saudara-saudaranya, ini disingkat aja cerita ya, tidak boleh panjang-panjang. Nanti macam semalam sampai 2 jam. Tentu 20 menit aja sudah mulai nengok-nengok jam. Nah, jadi saya usahakan singkat-singkatnya. Tapi singkatnya saya tahulah tuntunnya. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai akhirnya Allah angkat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Sampai akhirnya happy ending ya. Saudara-saudaranya bertobat, ayahnya kembali sehat, Nabi Yusuf semakin terangkat.
Subhanallah. Inna ma'al usri yusra. Ma'asyarul kiram. Allah sebutkan di kisah itu, narfa'u darajatin man nasha'. Lanjutkan. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami angkat siapa yang kami hendaki beberapa derajat tingginya. Tapi setinggi-tingginya kita tetap wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nabi Yusuf alaihissalam, tuan masih ingat, disingkat tapi balik lagi ya. Dan disingkat balik lagi, memang harus balik lagi. Nah itu bawa juga semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika telah terbukti tak bersalah, dia terbukti tak bersalah sebenarnya, sah? Terbukti tak bersalah, tapi harus menjalani hukuman. Apa sebab? Demi menjaga nama baik kerajaan. Demi menjaga wibawa sang raja. Sebab kalau sempat dikatakan terbukti istri yang bersalah, kacau negara. Sahih? Apalagi musim sekarang yang suka demo. Musim sekarang yang suka demo, tidak salah pun dibilang salah, apalagi betul-betul salah. Jadi Musa alaihissalam semuanya berlaku atas kehendak Allah SWT. Justru disitulah titik tolak nanti akan terlihat kelebihan Musa alaihissalam. Dalam penjara dia berdakwah dan bertemu dengan orang abdi dalam. Abdi dalam yang masuk penjara 2 orang bersamanya. Yang satu, dua-duanya bermimpi, yang satu dibunuh atau disalib, yang satu tetap dibiarkan dan tetap menjadi orang abdi dalamnya. Istana. Dia pula yang nanti akan menjadikan penyebab Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat. Nah ketika beliau sudah innaka ladaina al-yawma makin amin. Sekarang kamu itu di sisi kami beri kuasa dan dipercaya. Apa kata Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam? Qala ja'alni ala khazainil ardi. Jadikan saya sebagai menteri perbendaharaan negara. Inni hafizun alim. Saya adalah orang yang pandai menjaga dan punya ilmu. Dan ingat, yang membuat dia terangkat adalah ilmu. Makanya di pertengahan atau menjelang akhir kisah Allah katakan wa narfa'u darajatin man nasha'. Kami angkat beberapa derajat orang-orang yang kami inginkan. Cuman catat wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam hada mimma allamani rabbi. Ini adalah yang diajarkan kepadaku oleh Rabbku. Tidak pernah dia klaim kehebatannya. Beda dengan orang-orang yang durhaka pada Allah. Innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena kehebatan ilmu saya. Tidak ada yang lebih hebat dari saya. Tidak. Nabi Yusuf alaihissalam selalu mengatakan, ini adalah murni ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Ketika ajarkan mentakwilkan mimpi dan tepat seperti apa yang dia takwilkan. Siapa dulu gurunya? Siapa gurunya? Tadi bilang mimma allamani rabbi. Rabbnya yang mengajar, yang mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Tidak satu pun yang tersembunyi baginya. Makanya tepat takwilnya, benar tafsiran mimpinya. Tapi ingat, wahai Yusuf, walaupun engkau berilmu, engkau diangkat tinggi-tinggi beberapa derajat, tetap ada yang lebih berilmu daripadamu. Disebutkan dalam As-Sahihain, Nabi Musa alaihissalam satu hari menyampaikan khutbah
dengan retorika yang menarik, sehingga banyak yang terkesan. Banyak yang terkesan. Kalau kita, kalau sudah banyak yang terkesan, apa rasanya? Hah? Ini cobaan bagi orang-orang yang mulia itu, lihat lagi bentuknya. Apa cobaannya? Dia merasa saja dia bahwasanya dia adalah orang paling berilmu pada masa itu. Ya, orang yang paling berilmu. Dia tentu dari sisi, bukan dari sisi lebih berilmu dari Allah, jelas tidak. Padahal harusnya dikatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dulu datuknya sudah peringatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang dia kaum muslimin muslimat terbayang oleh dirinya tidak ada lagi yang lebih alim di dunia hari ini. Allah Maha tahu kan? Walaupun hanya terbersit dalam hati, ya, tersembunyi dalam jiwa, ya, terngiang-ngiang dalam pikiran, tetapi Allah mengetahui itu semua. Tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Subhanallah. Allah katakan kepada Musa alaihissalam, bala ya Musa, ada hamba yang lebih tahu daripada kamu. Subhanallah. Kata Nabi Musa alaihissalam, kaifa asilu ilaihi ya Rabbi, bagaimana saya bisa sampai kepadanya? Subhanallah. Allah sebenarnya maha sanggup, maha kuasa. Tidak perlu payah-payah lah Musa, kan zaman teknologi canggih ini. Ya lah? Zaman Allah bisa mendatangkan tidak Nabi Khadir langsung ke Mesir? Bisa. Tapi coba lihat kaum muslimin muslimat, tetap diuji. Diuji Nabi Musa alaihissalam. Padahal Musa dibenci Allah dari sayangnya. Nabi 5 Rasul yang paling utama. Alis kadzalik. 5 Rasul yang paling utama. Ulul azmi minar rusul. Tetapi harus juga bekerja keras untuk mendapatkan ilmu itu. Maka di sini para ulama menyebut al-aslu fir rihlati fi talabil hadis adalah dasar utama. Kenapa ahli hadis itu mereka untuk mendapatkan hadis kadang rihla jauh, pergi berjalan, musafir. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari terkenal, masyhur kan? Dia pergi ke Mesir untuk mendapatkan satu hadis. Tuan-tuan tahulah mana yang jauh Mesir pada Palestina? Tengok peta dulu ya. Jauh Mesir, nah. Ya Palestina sebulan perjalanan, pergi balik sebulan, itu kalau Mesir 2 bulan, sampai 2 bulan. Sampai di sana, saya datang ingin menanyakan sebuah hadis yang saya dengar dari Nabi, tapi saya tidak tahu apakah masih ada di dunia yang mendengar selain saya. Dan tidak salah kamu yang dulu pernah dengarkan. Padahal dia sudah dengar dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi untuk memastikan, yang ini yang manhaj yang kadang-kadang luput dari kita. Kita sembarang ambil saja. Nak ambil dari Yahudi, dari Nasrani, dari Rafidhi, dari Syiah yang tidak jelas. Yang penting asal dapat informasi yang kadang-kadang menghukum keji terhadap fitnah keji terhadap kaum muslimin, dipegang erat-erat. Padahal membuat fitnah yang menjerumuskan umat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat dengar hadis langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi dia ingin pastikan lagi, ya, karena masih ada saudaranya di Mesir sana. Padahal kan tinggal dia suruh aja balik ke Mesir, balik ke Madinah lagi kan, tunggu aja pas umrah nanti kan, tunggu pas, kan dia umrah tuh haji nanti. Enggak, ini ilmu ini penting. Maka jangan heran kalau orang-orang dulu menghabiskan uang banyak dan menuntut ilmu. Tersebutlah Yahya bin Ma'in. Ya, dia dapat warisan dari ayahnya 30.000 dinar atau 300.000 dinar. Coba hitung 300.000 dinar bang. Bisa bang hitungnya?
Dinar berapa bang? Dinar berapa bang? Cuma tak punya piti bang. Hah? Dinar. Dinar itu kalau tidak salah sekarang 4. Ini 1 dinar itu 4,2 gram emas. 1 emas 1 gram berapa sekarang? Memang tidak ada yang kaya di sini nampaknya. Hah? Atau jangan-jangan dah lama tidak belikan emas untuk istrinya. Hah? 1 lebih? Iya berapa lebihnya? Ini masalahnya banyak ini. 1,2. Nah, 1.200.000. Dah, berarti 5 juta 1 dinar ya. Kita kali 300.000. Wih. Masih bisa. HP saya beda dengan HP antum. Ini 1,5 triliun. Masya Allah. Sikit apa banyak? Saya nak nanya, ada yang menghabiskan uang sebanyak ini menuntut ilmu? Tapi sudah nak jadi orang hebat antum. Nah, nak mengatakan tidak ada yang lebih berilmu di sini daripada saya. Ini Ibn Ma'in habis duitnya untuk menuntut ilmu. Yes, ya? Cuman dia tidak sendiri. Ajak kawan. Di antara kawannya yang setia bersamanya adalah Ahmad ibn Hanbal. Tapi saya tidak tahu apa dibelanji sama Yahya ibn Ma'in atau tidak. Yang jelas dia teman akrabnya kemana-mana. Rehlah selalu bersama. Saya yakin pasti dikasih itu. Sah? Ini ya, karena Yahya ibn Ma'in lebih penguat dari kita kan. Pasti dikasih. Jadi habis uang untuk ilmu. Maka wajar dia sampai hari kiamat menjadi ikon ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang di atasnya dibangun sahih atau tidaknya hadis. Sampai hari kiamat. Yahya ibn Ma'in. Jadi kalau ada ahli jarh wa ta'dil paling ahli di sini, Ubay bin Ka'ab ni akan kasih kita gelar dia Yahya ibn Ma'in Masjid Ubay bin Ka'ab. Nah, siapa yang ahli ilmu rijal di sini? Tidak ada orang. Ayalah, ada. Jadi cabut lagi gelarnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi Musa alaihissalam disuruh berangkat. Berangkat ke mana? Tidak, maaf. Tadi siapa? Abu Ayyub. Setelah dapat hadis, kata saudaranya, istirahat dulu sejenak. Kan jauh perjalanan kamu. Dia bilang, saya datang bukan untuk istirahat. Subhanallah. Kalau awak pergi studi banding, study tour, deh. Kalau dulu berapa roll itu filmnya, kamera yang habis itu. Sampai foto study tour selemari besar. Sah? Tapi saya tidak master dari dulu, tidak senang berfoto juga. Di foto pun tidak ganteng juga. Makanya kalau ada yang nak foto saya bilang, harus lebih cantik dari asli. Kalau tidak, jangan. Tidak tahu ya. Ada kisah dulu, bapak tu tukang buat pas foto. Ya di Ayat Tiris. Dia yang paling dulu tuh bang. Abang masih tahu tak? Pak Ripin. Lupa ya. Nah, jadi datang apa tu lagi. Dulu nunggu seminggu, nunggu sepekan nunggu baru selesai dicuci dulu kan. Ada istilah dicuci dulu. Sekarang kan di print dulu, cetak kan. Dulu pakai cuci, entah pakai apa. Nah, dicuci pakai raksa sepekan, pas datang ambil foto, tengok, "Mak, apa dia buat orangnya? Kenapa buruk foto?" Apa tu replik dia jawab, "Tu lebih ancak pada asli lepak." Itu maksudnya. Jadi saya bilang harus lebih cantik dari aslinya. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau kita pergi penelitian, itu makanya tidak akan teliti penelitian kita. Iya, untuk bikin nama kampus saja penelitian kayak Istana Siak sana. 3 orang pergi tapi hasilnya tidak ada. Kenapa? Yang dipoto istananya. Bukan ditengok dokumennya. Karena saya punya naluri ilmu nahu, saya masih jalan. Walaupun orang bilang saya tak pandai nahu sorob, ya tak apa-apa lah. Tidak usah dijawab, nyok pandainya. Jadi kaum muslimin muslimah, ini pasti salah ini. Akhirnya saya berangkat sendiri tanpa ongkos dari apa?
tanpa enggak pakai SPPD, ya, SPS ku aja, saku saya. Nah, ini saku sendiri. Ya tengok ternyata memang apa yang saya bayangkan itu memang salah. Ya, memang salah. Akhirnya saya lihat dokumen semuanya. Betul, tidak ada yang salah di sana, di sini yang salahnya. Sebab apa? Makanya besok jangan pakai bukti fisik ini. Ini sekarang kan sampai Pak Polisi pun pakai kamera apa? Pakai selfie sekarang kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Ada gunanya tapi kadang-kadang banyak kamuflase. Allah musta'an. Jadi selesai dapat hadis, balik lagi ke Madinah. Kenapa? Saya datang bukan untuk istirahat, saya datang untuk mencari hadis, dan itu sudah dapat. Saya balik ke Madinah karena orang Madinah sedang menunggu. Masya Allah, tabarakallah. Guru saya 5 tahun bersamanya, Abu Tahir As-Silafi, wafat 576. Jangan salah paham, saya baiklah wali dengar. Dia wafat 576 Masehi. Dia belajar dengan beliau, saya belajar dengan beliau 5 tahun. Menggeluti buku beliau. Beliau itu tinggal di pantai terindah di Mesir, atau termasuk terindah di Mesir. Kalau orang-orang kita menyebutnya Kuta, tahu Kuta? Kuta. Kalau orang cuma jangan Kuta Bali, ya? Pantai Kuta. Bukan Kuta, Kuta. Nah, Kuta Bali. Ancak pantai Kuta doang. Dan nak apa itu kata orang. Jadi beliau juga dekat situ tinggalnya. Sejak umur 60 tahun di situ sampai wafatnya umur 103. Berapa tahun doang? 43 tahun. Dia katakan, saya sejak umur 60 di sini sampai hari ini, dia ngomong itu menjelang, tidak lama menjelang dia meninggal, tidak pernah menikmati indahnya pantai Iskandaria ini kecuali dari Singok pintu. Tahu Singok? Apa? Oh, siapa bang? Tuh, apa namanya? Singok ya. Iya kan? Dari tingkap. Tahu tingkap? Enggak tahu juga. Hah? Subhanallah. Di atas jendela itu kan ada apa namanya tuh? Ventilasi. Enggak masuk itu tuh doh. Ventilasi bahasa orang. Bahasa kita? Singok memang. Itulah tuntut. Udah ketinggalan. Enggak tahu bahasa kita lagi. Nah, Singok. Saya dulu berdebat dengan kawan di Jawa tentang masalah tempat ayam tidur, apa namanya? Sangkar burung tuh ya. Dia bilang kandang ayam kan, enggak? Saya bilang reban, saya bilang. Enggak cayo no. Enggak cayo. Akhirnya saya buka kamus. Ayo san reban rupanya. Tuan-tuan yang sudah lupa bahasa. Nah. Terus tahu singok, Bang? Kita tengok singok. Kalau enggak tahu terpaksa ngaku. Enggak, jangan ngaku. Kita masukkan ke dalam kamus baru. Singok, ada bang? Apa arti singok? Oh iya, memang singok. Nah, nampak gambar. Nah, iya. Tonton yang enggak tahu. Ya, Google tahu, tentu enggak tahu. Nah, saya ma ra'aitu satil Iskandaria illa min hadhil quwwah bil kaf, min hadhi al quwwah, yakni singok rumahnya. Nanti buka lagi biar jelas tengok kamus rumah nanti. Ventilasi. Baik. Jadi subhanallah, sabar 40 tahun lebih enggak nengok-nengok pantai. Awak 40 hari aja. La ilaha illallah. Kenapa? Hari-harinya dengan ilmu. Sebab esok hari, afwan, malam ini malam begini nih ya. Tapi semoga saya tidak malam ini ya. Nah, malam Jumat, kan malam Jumat deh. Lepas Isya, kan belum lepas Isya ya. Jadi sebelum Isya kita berhenti bang ya. Nah,
Lepas Isya masih mengajarkan hadis. Besok lepas subuh sudah meninggal dunia. Umurnya tidak panjang, hanya 103 tahun. Nikah baru umur 60. Jadi mana yang nuntut ilmu, undur menikah sampai umur 60. Tapi yang baru sudah menikah, nikah lagi umur. Ya, kalau istrinya meninggal, bang. Kalau istrinya meninggal. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak disuruh Nabi Khadir itu datang ke Mesir. Dia yang harus cari. Di mana alamatnya? Allah berikan tanda. Dia tidak sebutkan tempat. Tapi tempatnya di Majma'il Bahrain, di pertemuan dua laut. Dan di saat bawa nanti bekalnya bawa ikan. Ikan masak itu matang. Tentu yang matang lah untuk dimakan. Nah, bawa perbekalan makan kalian ikan. Ya. Nanti kalau ada ikan, kalau bicara tentang ijazul ilmu ikan ada lagi tuh nanti. Kau nak dengar pas ikut kuliah dengan saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nanti di saat ikan itu hilang atau berenang ke laut, maka di situ kalian bertemu dengan hamba soleh tersebut. Hamba yang soleh itu. Berjalanlah, pantalaqa, lalu mereka berjalan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT berjalan sampai kena kecapean, mereka pun tertidur di tempat itu. Tertidur, bangun tidur, berjalan sebentar dan mulai terasa lapar. Oleh Nabi Musa bertanya kepada lipatahu, atina qada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bawa sini makanan siang kita. Kita sudah kecapean ini. Baru dia cari di dalam keranjang tadi, dalam kampi tadi. Nah, ini tidak tahu lagi orang ni bang. Ini payah betul dia bang. Banyak tuan-tuan merupakan tahu kampi. Oh tahu, alhamdulillah. Nah, iya, kalau yang besar pada itu pekek. Tidak kombui dulu bang. Kombui apa sepekek. Nah, ya, yang agak lembut tu katidiang. Kalau dia hafal sebelum kami ini mati, weh. Besok hilang bahasa tu nak. Dia hafal kan. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dicari makanan tadi ternyata sudah keluar dari tempat penyimpanan makanan. Fi miktal, keranjang kecil, hilang. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan yang sudah matang bisa berenang kembali. Ini pernah diuji orang. Ikan masuk freezer beberapa hari, masuk air hidup lagi. Subhanallah. Coba lah. Tidak semua, tapi ada jenis-jenisnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya kalau begitu, hadza ma kunna nabghi. Ini tempat yang kita cari. Akhirnya dia kembali ke tempat itu, fawajada abdan min ibadina salih. Kamu dan mereka mendapatkan seorang hamba kami yang saleh. Atainahu min ladunna ilma. Kami berikan ilmu dari sisi kami. Ini bertemu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina antum? Kalian dari mana? Qala ana Musa. Musa Bani Israel. Musa nabinya Bani Israel. Qala na'am. Kenapa di sini? Saya ingin belajar. Kalau itu syaratnya seperti itu. Ceritakan surat Al-Kahfi. Ingat, la tas'alni hatta la tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra. Jangan tanya. Pertama dia bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu takkan sanggup sabar. Oh, menuntut ilmu ini berat, tuan-tuan. Menuntut ilmu ini berat. Semakin tinggi kesabaran, semakin banyak dapat ilmunya. Makanya orang kita tidak sesabar orang-orang luar negeri lain. Itu saya lihat orang India itu kalau duduk belajar sejak lepas Isya sampai tengah malam tak beranjak di situ. Kalau orang Indonesia dah 5 kali betul. Ya.
Tidak tahan dia duduk situ. Coba, lepas Isya jam 8 ya. Jam 8, jam 8:30. Sampai jam 12, tidak bergerak dari situ. Baca buku. Kalau kita orang Asia Tenggara ini, itu sudah 4 kali berubah posisi. Nah, kalau masuk kan tidur terlentangnya sudah masuk 10 kali. Iya, udah sakit pinggang itu. Mereka enggak, saya lihat tuh, ambilnya kain sarung tuh, diikatkan ke pinggang sini, ke lutut. Lututnya diberdirikan begini. Tahan tuh bang 4 jam. Tahan ya bang, cobalah sekali. Hah? Awak lanci kopi, lanci pop mie lagi, banyak lah. Udah habis makan ngantuk lagi. Makanya itu bedanya. Makanya orang di sana itu banyak orang Afrika pemunca, orang India pemunca, apalagi orang Arab kan, memang hafalannya bagus. Orang Indonesia itulah masuk 10 besar bagus, 5 besar bagus loh. Tapi untuk jadi pemunca enggak. Bukan kurang cerdas. Kita banyak cerdas. Masalahnya di hafalannya. Jadi otaknya kata masih running katanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kamu takkan sabar. Enggak kan? Sabar. Kata Musa, saya akan sabar. Itulah tes pertama. Fantalaka. Lalu mereka bertolak. Parkibas safinata. Mereka naik kapal, perahu. Minta numpang sama orang itu. Karena Nabi Khadir ini terkenal hamba Allah yang soleh. Dikenal sama mereka. Akhirnya naik kapal tanpa bayar. Free. Tidak bayar kacis. Cuman, di tengah pelayaran itu, tiba-tiba Nabi Khadir merusak kapal tadi. Dalam hadis sebutkan, dia cabut kayunya itu. Kan pakai kayu banyak tuh. Ya. Lalu Nabi Musa, sabar enggak dia? Pasti enggak sabar. Kan dia? Pasti enggak sabar kita. Pasti enggak sabar. Kharaqtaha litughriqa ahlaha. Kamu ini lobangi, kamu rusak kapal ini supaya orang tenggelam. Nabi Khadir jatan. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dari tadi saya bilang, kamu takkan sabar. Lalu minta lagi dia. Tolong jangan dihukum saya kan itu ya. Akhirnya pergi lagi. Bertemu seorang bahwa jada gulaman taqatala. Temu pula anak kecil yang belum balik, dibunuhnya. Ini lebih berat lagi sabarnya ini. Aqatalta nafsan zakiyatan min ghairi nafs. Kenapa kau bunuh anak yang tak berdosa? Ini kemungkaran besar. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, sampai ketiga terakhir, dan sampai 3 kalinya kan, masuk ke suatu kampung, minta jadi tamu, tidak ada yang mau menerima. Orang-orang soleh ditolak. Nah, lalu mereka menemukan sebuah tembok yang hampir roboh. Fa'aqama, dia perbaiki. Kata Musa, awak sangat lapu-lapu, dibawa kerja pula. Yang dikerjakan tempat orang yang tak mau membantu kita. Ya bang ya, sudah kita ditolak orang ni, diperbaiki pula tembok rumah orang tu. Dan dia nanya lagi. Akhirnya, hadza firaqu baini wa bainika. Ternyata hanya 3 saja yang dapat kamu terima. Kita harus berusaha. Kalau dia ceritakan ini, tadi di mukaddimah saya lupa dan saya disebutkan, kata Nabi Musa atau Nabi Khadir kepadanya, inna ladaika syai'an 'allamaka Allahu wa la a'lamu. Kamu Musa diberikan Allah ilmu yang saya tidak ketahui. Wa inna ladayya asya'an 'allamani Allahu iyyaha wa lam ta'lamha. Tapi saya pun Allah beri ilmu yang engkau sendiri enggak diberikan. Ini tanda bahwa sesungguhnya
Tidak satu pun orang yang menguasai seluruh ilmu. Maka ada ungkapan seorang ulama, saya lupa siapa yang mengatakannya, man idda'a annahu qad ahata bi kulli syai'in ilman fa innahu kazzab. Siapa yang sudah mengatakan saya sudah menguasai semua ilmu, dia pendusta besar. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mau mendengar sedikit pun, ya, dan mengklaim dia tahu segala sesuatu, kazzab, ini pendusta. Dan dusta. Waktu masuk. Pokoknya sebelum sholat isya kita selesai. Ya, sebelum sholat isya selesai. Saya takut ini malam Jumat. Guru saya tadi kan malam Jumat selesai isya ngajar, subuhnya meninggal. Nah, jadi saya usahakan sebelum isya. Al-hazar la yunji minal qadar. Ya, ajal itu tidak dilambat. Ya, saya pokoknya sebelum isya, Bang, ya. Mohon setelah isya saya dah ngaji lagi dah. Ya, Bang, ya. Cukup sampai isya. Baik, karena besok musafir juga. Hah? Maksudnya? Oh gitu, enggak apa-apa, tapi enggak panjang ya. Nanti akhir. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Nabi Musa alaihissalam diperingatkan oleh Nabi Khadir. Menurut tuan-tuan, mana yang lebih mulia Nabi Musa daripada Nabi Khadir? Nabi Musa. Tetapi apakah Musa tidak mau belajar sama Khadir? Hah? Cuma kisah tadi sebutnya. Apakah Musa tidak mau belajar sama Khadir? Mau. Nah, ketika diberikan ilmunya oleh Nabi Musa, oleh Khadir, apakah dia bertahan dengan ketidaktahuannya? Atau ketidaksetujuannya? Tidak. Tadi, kamu lobangi ini sampan atau perahu, nanti karam pemiliknya. Berapa jiwa yang akan melayang gara-gara itu? Berapa kerugian yang ditanggung? Sah? Ini masalah kemungkaran. Lalu dijelaskan oleh Nabi Musa, sesungguhnya wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, bahwa di sana ada raja yang akan raja yang zalim yang akan mengambil seluruh kapal yang masih bagus. Makanya harus dilobangi. Siapa yang kasih tahu? Allah SWT. Musa nggak tahu, pemiliknya tahu, yang tahu Nabi Khadir. Makanya dia bilang, ini ada ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, tidak diajarkannya kepadamu. Bukankah malaikat lebih tua daripada Nabi Adam? Sahih? Lebih lama beribadat daripada Nabi Adam? Tahim. Lalu ketika disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, mereka mau? Kenapa mau? Perintah Allah SWT. Lalu ada yang tidak mau. Siapa namanya? Oh, Haji Billy. Dia beribadah seperti malaikat, sehingga dikumpulkan bersama malaikat, sehingga perintah yang ditujukan pada malaikat dia termasuk di dalamnya. Sahih? Tapi dia nggak mau. Apa sebab? Jadi oleh situ kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ilmu itu kadang-kadang, ilmu itu kalau diklasifikasikan oleh para ulama kita bagi tiga. Ilmu yang melahirkan al-kibr, kesombongan. Biasanya yang tahu dan di sekitarnya orang yang manggut-manggut semua, tidak ada tandingannya. Datang kesombongan. Setelah dia tahu, di sana ada yang lebih tahu, akhirnya ilmunya akan melahirkan dia tawadhu. Seperti ilmu padi, kata orang tua-tua kita dulu, semakin berisi, semakin merunduk. Dan itu hampir semua kita mengalaminya. Kalau boleh saya bercerita tentang pengalaman pribadi, bolehlah. Dulu tamat pondok pesantren Darun Nahdah. Najiyah belum hadir rupanya. Dah hadir. Ya, yang buat Najiyah pun belum lahir waktu itu lah. 48 lahirnya pondok kami itu. Pondok tertua, dan Masya Allah, untuk di Riau tidak ada tandingan itu. Tidak percaya, ini hasilnya. Allah Ustaz. Mohon maaf ya. Jadi waktu itu, waktu tamat, apalagi sejak kelas 1 sampai kelas 7 selalu di peringkat tertinggi. Bapak apa tertinggi, Bang? Satu kan? Satu istimewa lagi, Bang. Ada istilahnya satu istimewa. Nah, ketika tamat, merasa kita yang paling hebat waktu itu. Apa sebab? Belum ketemu lawan yang lebih hebat. Wajar kan? Maka waktu itu siapapun bertanya, nak tua, muda, kecil, besar, semua jawabannya siap sedia, maju tak gentar. Pernah antum nengok orang yang semua pertanyaan bisa dijawabnya?
Saya lah waktu itu. Itu tahun 91. Tahun 91. Tentu kita akan merasa besar dada itu. Khutbah bagus. Pidato bahasa Inggris bisa. Karena di depan orang yang tidak pandai bahasa Inggris. Kan leluasa kan? Serius kan jarang yang bisa pidato bahasa Inggris di situ kan. Nah, jadi di antara yang tidak pandai itu saya yang paling pandai. Saya guru bahasa Inggris dulu, jangan ragu bang. Guru bahasa Inggris saya 3 tahun mengajar bahasa Inggris pondok dulu. Cuman tidak pandai bahasa Inggris. Sama dengan guru nahwu sharaf juga, pandai kawaid lughat Arabiyah, tapi tidak bisa cakap kan ya? Kan gitu rata-rata. Tapi kalau alfiyah apal mah dia, syarafna akil apal, syaraf asmuni apal, maturbina apal, dia mukhtasar apal, dia semuanya apal. Cuman mau cakap kifa haluk ya ustaznya. Ana qalil faqat Arabiannya. Ini kan ada lagi baru nih kabarnya, tapi sebelum tengok siapa namanya. Bahasa Arabnya lancar, tapi orang Arab tidak paham. Siapa namanya? Ada keluar di MB, tapi saya belum tengok lagi. Tadi dia dapat berita tadi pagi dari Dr. Helmina Terhidayatullah. Ada pula ustaznya, Pak. Padahal bahasa Arab. Cuman bahasa Arabnya. Iya, mulai gini. Ana Makkah wal Madinah Indonesia Bangkinang. Jadi bunyi bahasa Arab, tapi orang Arab tidak paham. Dia lupa sekarang orang pandai bahasa Arab semua gitu. Kalau di masa 91 dulu oke lah. Enggak ya. Jadi makanya waktu itu saya pidato bahasa Inggris, Masya Allah dapat A+. Dari Buya, dari yang lain-lain. Apa sebab? Enggak ada yang berani maju bahasa Inggris. Lalu setelah saya pergi ke Madinah, iya kan? Makanya cakap sama kawan-kawan di Inggris, dia kalau pulau kunyang. Baru tahu ternyata fauqa kulli zi ilmin alim, di atas langit ada langit. Pergi ke Singapura waktu itu, libur bang ya, pergi ke ada pulau nampaknya, naik tren ke dalam tu dengan Dr. Helmi. Syekh, antum lah beli Syekh, antum lah katanya, saya tidak pandai katanya kan. Ini karena awak guru dia bahasa Inggris dulu, pas awak maju kan. Alhamdulillah dapat ya. Orang tu bahasa Melayu tak mau. Amoy di situ bahasa Cina, Mandarin atau bahasa Inggris kan. Mandarin tak pandai, Inggris sedang saja. Akhirnya, tapi alhamdulillah dapat beli tiket full, komplit. Seluruh permainan dalam tu boleh kita masuk. Seluruh. Nah inilah tren. Gimana Ustaz? Kita turun di sini, depan lagi katanya. Ini bagusnya turun sini, depan lagi. Akhirnya dah keluar lagi. Dah keluar. Lalu saya bilang sama beliau, sekarang antum yang ngurus lagi. Mana yang lebih susah? Ngurus yang ini atau yang tadi? Nanti keluar perlu kunung saya Ustaz katanya. Akhirnya saya lagi. Tapi selesai juga alhamdulillah. Ya, kalau bahasa kita dia botang-botang kan. Alhamdulillah paham juga orang tua. Akhirnya boleh kita naik lagi. Wal hasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang ilmu tuh kalau kita tidak ada tandingan jadi sombong kita. Jadi sombong. Sehingga kalau ada yang mengingatkan kadang kita tidak mau. Seolah-olah kita yang paling hebat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kita. Saya bertemu dengan banyak ulama sunnah. Dan dia tidak dusta. Gurunya Sufyan bin Uyainah, muhaddisnya Hijaz. Murid Az-Zuhri. Yang muridnya ratusan bahkan ribuan orang. Semuanya imam-imam di hadis. Dia bertemu dengan Malik bin Anas, imam mazhab Maliki. Yaitu jangankan orang Madinah, orang dari Andalus datang ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Itu Andalus di mana tuh? Spanyol. Masya Allah, gara-gara Real Madrid tahu Spanyol tuh. Baik. Di Spanyol. Datang ke Madinah belajar kepada Imam
Malik. Itu gurunya Imam Syafi'i. Dia bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, guru besarnya fikih dan hadis di Basra. Bertemu dengan Waqi' bin Al-Jarrah, guru besarnya fikih dan hadis di ini. Bertemu banyak guru-gurunya. Tapi apa dia bilang? Ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Tidak satu pun dari mereka yang ahli dalam bidang sunnah yang menguasai seluruh sunnah. Karena saya tanya di sini, kenapa tidak ada yang satu pun menguasai seluruh sunnah? Ini diam berpikir atau diam tidak tahu sama sekali? Hah? Kenapa? Kenapa tidak satu pun dari ulama ahli sunnah itu yang menguasai seluruh sunnah? Padahal dia bertemu dengan Ahmad bin Hanbal yang hafal 1000 hadis. 1000 hadis. Iya, tidak 100.000 loh, 1000 hadis. Tidak ada tandingan. Tapi tidak menguasai seluruh sunnah. Bohong Imam Syafi'i? Bohong Imam Syafi'i? Tidak. Itulah mukjizat. Sebab kalau seandainya ada seorang alim menguasai seluruh sunnah, sama dengan Nabi kedudukannya. Sahih? Sama dengan Nabi kedudukannya. Padahal ulama itu pewaris Nabi. Ada ahli waris yang mendapatkan seluruh harta? Pahamlah tentu. Nah, paham? Jadi yang memiliki semuanya yang diwarisi. Oleh sebab itu, maka kalau nak bawa dapat bagian semasa kita jadi pemilik semuanya. Ya, jangan lupa berwasiat maksimal sepertiga. Itu wasiat, tapi hadiah boleh semua. Makanya di saat kita masih pemiliknya dan utuh, maka jangan lupa bangun masjid, buat sekolah, dukung dakwah, bantu fakir miskin, pelihara janda, tapi jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Ya, kadang betul ya tonton, kadang salah paham harus saya jelaskan. Sebab memelihara janda itu seperti kal mujahid fisabilillah, seperti berjihad. Tapi jangan salah paham, nanti betul-betul berjihad kita. Karena poligami itu 3 martabat kata Syekh saya. Pernah dengar enggak? Pertama, poligami itu dakwah sirriyah. Dakwah seperti awal dakwah dulu tuh. Nabi berdakwah dulu pertamanya dakwah sir. Sembunyi-sembunyi dulu. Nikah siri. Kan ya? Habis itu lama-kelamaan ketahuan juga. Akhirnya dakwah jahriyah. Dan mulai terang-terangan. Berusaha konsolidasi minta maaf. Rayu-rayu tak dapat juga surat maafnya. Akhirnya terpaksa hijrah dulu ke Habasyah. Mulai proses hijrah. Ya. Tidak bisa hijrah sementara, akhirnya hijrah permanen. Hijrah ke Madinah. Masih tetap juga dirongrong sama yang pertama. Sampai ke Madinah pun dikejarnya kan? Kan orang Quraisy kejar Nabi ke Madinah kan? Akhirnya terjadilah konflik. Akhirnya terpaksalah satu dari 2 kebaikan. Mati syahid. Mati syahid atau menang dapat kemuliaan. Atau mati syahid. Salah satunya harus dilepas. Atau kita dapat kemenangan. Menyerah itu yang pertama. Yang kedua biasanya tidak ada masalah. Yang pertama ini masalah kan. Jadi begitulah poligami itu. Jadi jangan salah paham dah. Memelihara jangan maksudnya beri penghidupannya. Beri belanja. Nah, supaya tidak dicuriga, yang pertama berikan melalui dia. Ya. Tapi itu pun bikin curiga juga ya. Apa dia perhatian benar abang sama dia? Allah musta'an. Pandai-pandailah, yang penting jangan sampai konflik. Ya, jangan sampai konflik bersenjata. Nah, kaum muslimin muslimat. Jadi
Walhasil Nabi SAW katakan tidak satu pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Sebab kalau sama dengan Nabi. Di sinilah rahasianya kenapa kita ahlus sunnah itu imam kita bukan seseorang selain Nabi SAW. Jadi kalau ada yang nanya nanti itu yang nak ngaji di Ubaidillah siapa imam? Lu tak joleh imam nanya. Kami yang paling jelas imamnya. Itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Syafi'i jalur kita menuju Nabi SAW. Imam Abu Hanifah jalur menuju Nabi SAW. Mereka tidak boleh bikin keputusan kecuali didukung oleh Nabi SAW. Itu maksud kita. Jelas? Jadi boleh hatilah. Imam Syafi'i di fikih. Kemudian kan di tasawuf Imam Ghazali. Di akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya Syekh. Banyak bono imam juga. Tak asal salat banyak ni imam. Pas rukuk ko imam, ko sujud ini imamnya. Jelas ya? Jadi imam kita dari takbir sampai salam satunya takbir lain imam. Rukuk lain imam, sujud lain imam, salam lain imam. Jadi oleh sebab itu imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum nak belajar jalur Syafi'i biasa. Sama dengan kita ngaji hari ini, ada yang ngaji di Ubay bin Ka'ab, tapi tidak ada yang ngaji di Ubay bin Khalaf, tidak ada. Apalagi Abdullah bin Ubay, tidak ada. Yang jelas di Ubay bin Ka'ab. Atau ada yang mengajar, misalnya belajar di, misalnya nama sahabat Zaid bin Sabit, misalnya, boleh juga. Atau misalnya belajar Masjid Taqwa, Masjid Al-Huda, Masjid Silat, tidak ada masalah. Tapi tetap imam kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaznya boleh beza-beza. Tetapi semuanya harus mengacu kepada imam yang asal tadi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian kalau memang tidak ada satupun imam yang menguasai seluruh sunnah, sadarlah diri kita. Ketika ada yang ingatkan, tengok, oh benar ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau gitu saya cabut pernyataan saya yang keliru tadi. Selesai. Jangan seperti yang disebutkan Allah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil izn. Ketika diingatkan, "Hai, takut pada Allah." Apa makna takut pada Allah? Ittaqillah itu jangan bertahan juga pada kebatilan itu. Ini petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, tinggalkan itu. Tapi sebagian tidak. Semakin kekeh dia mempertahankan kesalahan dan kekeliruan itu, seolah-olah satu siapa dulu, saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya hafal fikih, saya cerdas, IQ saya 200, orang lain mungkin 215. Ya, karena tidak ditengok aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang Imam Ahmad tak pernah mengatakan sama Imam Syafi'i, saya ini hafiz, yang coba-coba menasihati saya. Tidak ada cerita. Sebab Imam Ahmad memang hafalannya ibarat mancing, lebih banyak dapat ikan daripada Imam Syafi'i. Tapi kalau masak Imam Syafi'i lebih sedap masakannya. Kalau sempat saya masing-masing banggakan. Kalau bukan karena saya, kamu tidak bisa masak ikan nih. Woi, kalau bukan karena saya yang masak, kamu tidak bisa menikmati ikannya. Tidak lama masakan namanya. Jadi oleh sebab itu, satu tukang tangkapkan, satu yang tukang masakkan. Kita makan enak jadinya. Tapi kalau lomba mantah tukang pancing sama tukang masak, bisa kita makan lagi? Hah? Apa tidak boleh Imam Syafi'i? Tidak Muhammad baikan lainnya. Jadi biasa kaum muslimin. Antum hafalan kuat, ini analisa lebih dalam. Antum cerdas, tapi tidak semua kecerdasan itu menunjukkan jalan kebenaran. Berapa banyak orang cerdas di dunia ini menjadi puncak kesesatan. Apa sebab? Tidak mau mengikuti dalil. Maka ingat selalu, fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Sadarlah, tidak satu pun kita yang menguasai seluruh ilmu ini. Makanya ketika kita salah, itu soal biasa. Bukan pakai keadaan. Tidak boleh nyalah-nyalahkan. Antum suka nyalakan saya, masa saya tidak boleh nyalakan tuh sekali-sekali? Ada orang petinggi, ini petinggi, dia Grand Sheikh
di luar negeri, di Timur Tengah, di wawancara televisi resmi, dia bilang, ya dengan semangatnya, bahwa kita di Tekadin Susi yang tertua di dunia ini menganut paham pluralitas berpendapat, ta'addudiyatul ara'. Kita bebas berpendapat di sini. Asal ada yang mengatakan ulama, maka wajib kita hormati. Tidak boleh saling menyalahkan. Bisa tidak dia? Bisa tidak dia tidak menyalahkan? Hah? Menurut tuan-tuan, bisa tidak dia tidak menyalahkan? Kok pada bingung semua sih? Sebentar lah, masih 2 menit lagi, komat lagi aman tuh. Bisa enggak seseorang di dunia ini bertahan tidak pernah menyalahkan orang lain? Bisa? Enggak, kalau antum bisa, saya tidak belajar, serius. Serius ini. Tidak akan ada di dunia ini kecuali orang pasti menyalahkan orang lain. Sah? Bahkan kadang-kadang membubarkan orang lain. Yang tidak boleh nyalahkan, membubarkan orang lain. Baik. Kita tunggu. Tidak usah lama-lama nunggu. 13 detik. Coba hitung 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lama? Enggak kan? Ditanya oleh presenternya. Kalau begitu Wahabi boleh enggak hidup di sini? Oh, enggak bisa. Dah. Berarti dah hancur kaidah yang dia bangun. Berarti Anda tidak berpaham pluralitas. Sebab Anda dihadapkan pada pilihan. Apakah orang Wahabi masih Islam? Kalau dia jawab tidak, payah dia nanti. Pergi haji, imamnya orang kafir semua. Sah? Hah? Kemudian dia sering diundang oleh pemerintah yang dianggap kafir itu dalam forum-forum Islam. Tidak pernah dia berani mengatakan orang itu kafir. Berarti orang Islam? Orang Islam. Berarti kalau mereka punya ulama, wajib dihormati? Wajib dihormati? Baik. Sekarang kenapa antum tidak bisa menghormatinya? Kenapa? Karena dia membenarkan atau karena dia menyalahkan? Hah? Karena menyalahkan. Ya tak? Berarti tidak ada istilah pluralitas berpendapat itu. Hanya omong kosong. Jadi kalau ada orang bilang tidak boleh nyalahkan, omong kosong. Tidak ada di dunia yang boleh salahkan. Oleh sebab itu, menyalahkan, membenarkan itu. Cobalah buka buku-buku para ulama kita. Di buku apapun pasti ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan. Sampai ke buku hadis sekalipun. Ya, antara para ulama hadis, ini menghukum sahih, ini menghukum dhaif. Walaupun bahasa tergantung orangnya. Ada yang bahasanya kasar, Masya Allah, auzubillah ya. Ya, sebagian dari seluruh pihak ada yang memang suka menggunakan kata-kata oleh tidak bisa tambahkan di asam Pak juga orang ya. Tapi antum pahamlah dia lahir di lingkungan seperti itu. Makanya kalau antum sedang belajar, kalau ada punya guru-guru yang Masya Allah pedas-pedas bahasa apa ucapannya, jangan lupa cari pula guru yang ucapannya manis, tapi dengan catatan dia di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan semuanya yang keras-keras, ada juga yang tidak pedas. Ya, karena tidak semua orang suka pedas. Tapi yang suka pedas, iyalah tambah lagi bang. Senang dia dengar tuh. Si fulan jahil. Nah, si fulan lebih jahil dari keledai bapaknya. Senang dia. Sampai doyannya kan. Ada juga. Tapi yang apa di sudut sana tersinggung. Celiput Ustaz kau semaju. Akhirnya dibawanya keluar. Kasar-kasar orang Ubay bin Ka'ab itu ngaji katanya. Semua orang jahil, dia saja yang ini gara-gara ada sebagian yang seperti ini akhirnya dipukul rata. Ya kita tak bisa pula melepas, memang ada dari kita yang seperti itu, ada. Sampai-sampai ada judul kitab. Ini judul kitab. Ar-raddu alal, tidak salah, tidak pas saya sebutkan. Tapi jelas tidak patut sebenarnya dibuat seperti itu. Tapi ulama besar yang buat, itu masalahnya. Ulama apa? Besar. Ya kalau sempat saya jadi muridnya waktu itu, mungkin akan saya tegur juga beliau.
Cuman saya tidak sempat bertemu dengan beliau, walaupun sering juga baca kitabnya. Artinya ini ya kalau bisa diperhalus, kenapa diperkasar? Nabi alaihissalam maka fahisan wala mutafahisan. Nabi tak suka berkata yang keji-keji. Wa makana la'anan, tak suka melaknat. Tapi di antara kita ada seorang syekh, masya Allah, dia memang sangat antusias menebar sunnah, tapi ucapannya banyak yang berlawanan dengan sunnah Allah musta'an. Iya, banyak berlawan dengan sunnah. Bagaimana lagi? Antum jangan suka menghina orang ya, katanya di majelisnya, tapi sebentar aja disebut, oh si anu tuh tidak ada tahu ilmu apapun, tidak menghina namanya. Kamu jangan suka merendahkan orang. Habis itu, Syekh bagaimana kau Ustaz Dasman? Oh Dasman, ada apa tuh dengan? Wah, kau tidak merendahkan orang. Ya. Atau tidak usahlah kita bahas masalah ini lagi, dah tutup aja. Habis itu buatnya pembelaan lagi. Mana tutupnya? Sama kemarin orang kirim apa ke saya video-video semuanya anti Wahabi kan. Lalu saya kirim pula video banyak-banyak. Yang klarifikasi, capek dia mungkin kan. Akhirnya saya tidak mau bantah semua Ustaz. Iya kan antum yang boleh lah. Lama saya tidak buka-buka. Memang tidak buka. Karena saya tadilah tidak suka yang bikin-bikin masalah itu. Akhirnya saya buka isi gitu ya. Akhirnya saya kirim pula video-video kecapian sendiri dia. Akhirnya bilang saya tidak mau bantah semua. Ayolah tidak apa-apa. Saya jelaskan ini. Cuman kayaknya gelas dia itu udah penuh, tidak bisa diisi lagi. Ini kalau golek penuh diisi, tumpah. Ya, apalagi yang diisi oli pula. Oli, oplosan dan bekas. Tahu oli oplosan? Isinya dusta, sudah dipakai berkali-kali. Udah banyak lo tambuh duto dalam lagi molekul yang jahat, molekul jahatnya. Ya, akhirnya kita isi air bersih, tidak mau dia terima. Iya kan jelas, misalnya orang fitnah Wahabi itu haus darah, tahib. Saya berangkat ke Arab Saudi masih pemahaman sifat 20. Kalau sempat haus darah, hidup yang boleh Ustaz. Masih hidup saya sekarang. Ya saya, gimana tuan-tuan nak nyalakan saya? Itu yang saya terima dari guru saya semuanya. Kan ya? Terus? Nak nyalakan saya balik ke tahun 91 gitu. Nah, 91 sampai 84. Akhirnya, dengan selalu saya diskusi, berdebat, kadang sekali-kali marah juga Ustaz. Marah juga. Kamu ini terlalu terpengaruh dengan ilmu kalam katanya. Ya. Saya ingin yang kelam itu diterangkan. Karena ilmu kelam ini bikin yang terang jadi kelam dia bilang. Jangan terangkan. Ada yang sabar, ada yang tidak. Ada yang sabar, ada yang tidak. Ini antara penyabar memang Syekh Abdul Razak termasuk dari dulu memang penyabar orangnya. Ada yang guru yang lain enggak. Kadang ngambek juga saya, enggak mau lagi bertanya. Saya mau tanya, katanya, awak tanya, enggak mau lagi saya tanya. Ah, kamu enggak nanya? Enggak mau semua. Kaum muslimin dan muslimat ya. Taib, dia bilang bahwa siapapun yang tidak pendapat tidak bisa diajak duduk bersama. Taib. Kan musim haji berapa jemaah haji berangkat? Ada mereka diintimidasi. Pas periksa paspor dipakai sinar laser. Oh ini non Wahabi tidak boleh masuk. Tidak ada. Buktinya seluruh jemaah setelah pulang ingin naik haji lagi atau bosan naik haji? Hah? Serius ini tonton karena suka Arab Saudi nampaknya. Hah? Buktinya orang baru tahun kemarin dia haji, sekarang minta lagi nak haji dia. Mungkin dalam pikirannya tidak setuju dengan Arab Saudi mungkin. Tapi memang berada di sana tuh indah. Kalau bukan karena disiapkan oleh orang-orang itu yang mereka sebut Wahabi, yang menenangkan, mana mereka mau balik lagi? Coba bayangkan, pas mau masuk ke Arab Saudi, senapan laras panjang kan, Wahabi apa tidak? Mana orang berani lagi datang? Tapi justru pas datang dikasih bunga kan? Kan iya enggak? Apalagi rombongan-rombongan awal kan dikasih bunga, enggak pernah ditanya
Mana yang bukan Wahabi saya kasih bunga, yang tidak belakang-belakang. Tidak ada. Jadi berarti kan fitnah dusta kan? Fitnah dusta. Ada lagi yang di Umudik sana, orang kampung awak Ustaz. Dia mencap-mencap bilang Wahabi itu tidak pernah belajar kitab turas. Direkam pula, jadi viral pula nasional. Dia kirim juga video itu ke saya kan. Karena foto buku anak di rumah kan. Karena foto pustaka ini bagus sebagian kecil aja dari kitab saya. Kalau ada waktu mampirlah ke rumah kita baca bersama kitab turas. Awak sudah lunyai kitab itu sama gitu kan. Dibilangnya tak anti kitab turas. Dia hanya baca kitab Muhammad Abdul Wahab, kitab Ibnu Taimiyah kan itu ya. Jadi fitnah kosong seperti sayangnya dia orang yang sudah belajar ke luar negeri, sudah pernah ke Arab Saudi. Sudah tahu dia, tapi masih juga berdusta. Itu yang jadi masalah. Nah, dan dusta ini didengar oleh masyarakat. Masyarakat hilang patuh dia ketujuh tengok TV dia kan, lomak nih haji. Nah, itulah Wahabi itu buruk orang Wahabi. Oh iya ya katanya. Itu yang TV itu. TV itu turunnya. Akhirnya TV itu yang ditengok ndak iyo yang dibisikkan setan itu yang benar. Hilang patuh dia ketujuh. Hilang patuh dia ketujuh. Ada orang share tentang klarifikasi tentang sejarah dari awal sampai akhir bagaimana dan keadaan sekarang. Barang yang bisa dilihat dibukti dengan mata telanjang, nampak langsung buktinya. Nah, tiba-tiba ada ustadz yang lain yang hatinya tertutup oleh subuhat, jangan percaya Pak. Oh iya ini. Akhirnya memang patut juga diulang-ulang pepatah orang Arab dulu, anzatun walau tarat, pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun terbang. Pokoknya walaupun dibawa piti di orang Saudi itu, dibantu buat musaji, pokoknya tetap garang. Tetap garang, tetap jahat. Nah, sampai ada zikir Wahabi jahat, Wahabi sesat, sama dengan baca Subhanallah walhamdulillah. Ya, bayangkan, banyak juga yang mendengar. Itu yang maksud saya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi teringat kita dengan kisah Nabi Adam dulu. Allah yang tunjukkan ini iblis ini musuhmu kan iya kan? Tapi tertipu juga akhirnya. Ini terpaksa kita menderita di dunia ini kan? Ya, asalkan di surga kita. Jadi memang sebanyak kita ini suka terkicuh dengan tarang. Bang jalih jadi kalam. Itu masalahnya. Yes, ya? Jadi ingat kata kuncinya, tak seorang alim pun yang menguasai seluruh sunnah. Itu sebabnya imam kita hanya sahibus sunnah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus belajar jalur tergantung yang mudah kita akses. Di Indonesia jalur mazhab Imam Syafi'i, kita pelajari mazhab Imam Syafi'i. Di Afrika banyak misalnya mazhab Maliki, mereka belajar melalui mazhab Maliki. Misalnya di Arab Saudi dan Teluk sekarang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di India, Pakistan, Afghanistan, kemudian Mesir sebagian atau Mesir itu pakai mazhab Hanafi, tidak ada masalah. Sebagaimana dulu Malik, Syafi'i saling belajar, walaupun tidak sama pendapat, tapi tidak pernah mereka berkhusumat. Ahmad dengan Imam Syafi'i berkawan. Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani murid Abu Hanifah, kawan Imam Asy-Syafi'i. Sama pendapat, tidak sering mereka berdebat. Cuman mereka tidak pakai merajuk kayak kita. Ya, kita ini suka merajuk. Dan karena mau coba debat je dasmana lain kalah dan ini. Kalau gitu tidak usah berdebat lantum. Kalau takut misalnya, takut hilang popularitas gara-gara berdebat, tidak mau kalah, ya Syekh, benang basah ditegakkan tidak mau dia. Yang kering aja tegakkan tidak mau, apalagi yang basah. Tidak usah lah panjang-panjang cerita. Selesai dah, aman. Ya tidak boleh saya ngaku lah, tidak masalah. Soalnya memang ini tidak pernah dikatakan orang. Cuman menurut saya betul itu. Tidak masalah, simpan aja lah pendapat antum tuh. Jangan ajak orang lain sesat. Ya, jangan orang lain setidaknya jangan buat orang lain
puak-puak gara-gara ucapan kita yang tidak banyak artinya itu. Akhirnya orang kan gara-gara itu terjadilah permusuhan-permusuhan kan, perdebatan-perdebatan yang tidak berarti. Ya akhirnya saling fitnah sana sini dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, di atas langit masih ada langit wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Oleh sebab itu, maka kalau antum terlalu menengadah terus, kalau musim hujan masuk air ke hidung, musim panas tidak tahan pula pangkal hidung kan, maka sering-sering menunduk, khususnya di waktu kita sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, segala sesuatu itu kalau Allah yang tinggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Tapi kalau kita berusaha tinggi, Allah bilang tidak boleh, kita akan jatuh. Oleh sebab itu, minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Baik, tidak ada pertanyaan. Nah, tidak ada pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan lepas sisa aja. Tapi tidak di sini. Saya tidak mau lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.